Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda santri kelas 8 MTS Husnul Khotimah yang dirahmati Allah. Kembali lagi kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di kesempatan pertemuan kedua di semester 2 ini, kita masih tetap akan membahas materi bab 4 yang berjudul Kebangkitan Nasional 1908 dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas poin A, yaitu tentang arti dan makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas poin B, yaitu tentang arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Lahirnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 memberikan arti yang begitu penting bagi bangsa Indonesia. Dengan lahirnya Budi Utomo ini, skema perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia mengalami perubahan yang begitu besar. Bagi generasi muda zaman kebangkitan nasional, lahirnya Budi Utomo melahirkan pula pandangan-pandangan baru dalam diri mereka, di mana mereka berpandangan perjuangan tidak cukup hanya bermodal semangat patriotisme lokal, kegagahberanian, dan semangat rela berkorban. Menurut mereka, perjuangan akan berhasil jika ditopang oleh rasa persatuan dan kesatuan nasional serta kebangsaan Indonesia. Selain itu, bagi generasi muda zaman kebangkitan nasional, perjuangan perlu dilakukan dalam bentuk pergerakan kebangsaan atau perjuangan politik, bukan sebatas angkat senjata semata atau perjuangan fisik. Selain itu pula, bagi generasi muda zaman kebangkitan nasional, lahirnya Budi Utomo memunculkan kesadaran tentang pentingnya memajukan pendidikan guna menumbuhkan jiwa kebangsaan dan kesadaran nasional bangsa Indonesia. Itulah arti penting kebangkitan nasional bagi generasi muda di zaman kebangkitan nasional, di mana pada intinya bagi generasi muda zaman kebangkitan nasional, lahirnya Budi Utomo melahirkan pula semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Walaupun konsep persatuan dan kesatuan bagi generasi muda di zaman kebangkitan nasional ini masih bersifat samar-samar, yang artinya persatuan dan kesatuan yang seperti apa yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia. Batasan-batasannya sampai mana persatuan dan kesatuan tersebut itu masih belum terdefinisikan dengan jelas oleh generasi muda di zaman kebangkitan nasional. Berikutnya adalah arti penting kebangkitan nasional bagi generasi muda di zaman Sumpah Pemuda. Bagi generasi muda zaman Sumpah Pemuda, adanya kebangkitan nasional memiliki arti penting tersendiri, di mana arti penting tersebut pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari arti penting yang sudah dicapai oleh generasi muda di zaman kebangkitan nasional. Bagi generasi muda zaman Sumpah Pemuda, mereka mengatakan bahwa perjuangan akan berhasil jika menggunakan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Kita bisa lihat, di zaman kebangkitan nasional, para pemudanya sudah mengkampanyekan hal yang sama, yaitu tentang pentingnya rasa persatuan dan kesatuan. Namun, yang membedakan di antara kedua zaman ini yaitu dalam wujud rasa persatuan dan kesatuan tersebut. Pada generasi muda zaman kebangkitan nasional,
konsep persatuan dan kesatuannya ini masih bersifat abstrak atau samar-samar. Sementara di zaman Sumpah Pemuda, konsep persatuan dan kesatuannya ini lebih bersifat konkret, yaitu mewujud dalam sebuah bentuk senjata yang dikenal dengan istilah Trisula. Dan istilah Trisula ini ternyata hanya sebatas istilah, yaitu untuk menyebut kalimat satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Dan dari konsep satu nusa, satu bangsa, satu bahasa inilah semakin mempertegas rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang mana rasa persatuan dan kesatuan ini merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam upaya mengusir bangsa penjajah. Bagi generasi muda zaman Sumpah Pemuda ini, adanya kebangkitan nasional juga melahirkan sebuah penegasan tentang wilayah Indonesia, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Arti penting yang dicapai oleh generasi muda di zaman Sumpah Pemuda mengenai kebangkitan nasional ini tidak terlepas dari semakin meningkatnya kualitas pendidikan dan pencapaian pendidikan yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia. Selain itu, arti penting ini juga dicapai dengan adanya organisasi-organisasi pergerakan setelah Budi Utomo lahir. Semisal ada Indische Parties yang didirikan oleh 3 serangkai pada tahun 1912 yang merupakan partai politik pertama di Indonesia. Ada juga Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ada Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan organisasi-organisasi pergerakan lainnya yang bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Berikutnya adalah arti penting kebangkitan nasional bagi generasi perintis dan penegas. Generasi perintis merupakan generasi di zaman kebangkitan nasional 20 Mei 1908 yang dilanjut dengan zaman Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sampai dengan zaman Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Jadi sederhananya, generasi perintis adalah mereka yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia sejak tanggal 20 Mei 1908 hingga tanggal 17 Agustus 1945. Generasi perintis dengan bermodalkan senjata Trisula, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa telah berhasil menghantarkan rakyat Indonesia menuju pintu gerbang kemerdekaan negara Republik Indonesia. Berikutnya adalah generasi penerus dan penegas. Generasi penerus dan penegas merupakan generasi setelah diproklamasikannya kemerdekaan negara Republik Indonesia. Jadi, kita yang hidup di zaman sekarang merupakan bagian dari generasi penerus dan penegas, di mana tugas kita adalah untuk melanjutkan segala bentuk perjuangan yang sudah dilakukan oleh generasi perintis, yaitu untuk menjaga kemerdekaan Indonesia, mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia ini dengan hal-hal yang sifatnya positif dalam upaya mencapai cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pembahasan berikutnya yaitu poin C, peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Dalam perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia terdapat banyak sekali tokoh yang terlibat. Di dalam pembahasan kali ini, kita hanya akan membahas beberapa tokoh saja. Dan pembahasannya pun akan kita lakukan secara singkat. Tokoh kebangkitan nasional yang pertama yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo.
Dr. Wahidin lahir di Melati, Sleman, Yogyakarta tanggal 7 Januari 1852. Dalam perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia, Dr. Wahidin memiliki pandangan untuk dapat membebaskan rakyat dari segala bentuk penjajahan, maka rakyat harus cerdas. Dan agar rakyat bisa cerdas, maka rakyat harus bisa bersekolah. Selain itu, peran perjuangan yang diambil oleh Dr. Wahidin dalam upaya mencapai kemerdekaan negara Republik Indonesia yaitu dengan menggagas lahirnya Budi Utomo. Dr. Wahidin juga menggagas lahirnya Bumi Putra, organisasi yang menghimpun dan menyalurkan beasiswa pendidikan bagi pemuda-pemuda cerdas namun tidak mampu. Dr. Wahidin yang merupakan seorang dokter lulusan Stopia, beliau juga melakukan pengobatan gratis bagi rakyat Indonesia yang tidak mampu tanpa memungut bayaran. Dr. Wahidin Sudirohusodo meninggal pada tanggal 26 Mei 1917, yang kemudian melalui SK Kepresidenan nomor 88-TK-1973, Dr. Wahidin dinyatakan sebagai pahlawan nasional. Dari perjalanan Dr. Wahidin Sudirohusodo, kita bisa mengambil sebuah nilai yang bisa kita teladani, yaitu Dr. Wahidin memiliki sikap hidup sederhana. Beliau rela berkorban, merakyat, dan memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Tokoh kebangkitan nasional yang kedua yaitu Dr. Sutomo. Dr. Sutomo lahir di Desa Ngepeh tanggal 30 Juli 1888. Dalam perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia, Dr. Sutomo memiliki peran yang sangat besar. Beliau menjadi pendiri dari Budi Utomo. Pada tahun 1924, Dr. Sutomo juga mendirikan Indische Studies Club atau ISC. Dan ISC ini bergerak di dalam bidang sosial, pendidikan, dan ekonomi yang kemudian melahirkan sekolah tenun, bank kredit, koperasi, dan lain sebagainya. Pada tahun 1931, ISC berubah menjadi Persatuan Bangsa Indonesia yang bergerak juga di dalam bidang politik. Bergeraknya PBI di dalam bidang politik ini tentu mendapatkan tekanan yang begitu besar dari pemerintah kolonial Belanda. Sehingga pada tahun 1935 Budi Utomo dan PBI digabungkan oleh Sutomo menjadi Partai Indonesia Raya atau Parindra, dan Sutomo sendiri menjadi ketua Parindra. Peran perjuangan lain yang diambil Sutomo dalam upaya merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia yaitu dalam bentuk pemberian pengobatan gratis bagi rakyat tanpa memungut bayaran. Sutomo juga menjadi wartawan dan memimpin berbagai macam surat kabar. Dr. Sutomo meninggal di Surabaya pada tanggal 30 Mei 1938. Dan kemudian diangkat menjadi pahlawan nasional melalui SK Kepresidenan nomor 657 tahun 1961. Dari perjalanan kisah hidup Dr. Sutomo, kita bisa mengambil beberapa nilai penting yang patut untuk kita teladani. Sutomo itu hidupnya sangat sederhana. Beliau rela berkorban. Beliau merakyat. Beliau berjiwa sosial yang tinggi dan beliau seorang yang sangat visioner, yaitu berpandangan jauh ke depan. Hal ini terbukti dengan lahirnya Budi Utomo. Demikianlah pembahasan kita di kesempatan kali ini. Adapun pembahasan mengenai peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.